Halo teman-teman, selamat datang di podcast Edukasi Digital. Saya Jenny. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian membayangkan satu situasi. Bagaimana jika suatu pagi kalian bangun tidur, membuka media sosial, lalu menemukan nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, bahkan data pribadi kalian sudah tersebar di internet dan dilihat ribuan orang. Mungkin sebagian dari kita akan merasa takut, panik, bahkan tidak aman. Nah, fenomena ini adalah yang dikenal dengan istilah doxing. Dan menariknya, isu ini pernah menjadi sorotan besar di Indonesia ketika muncul sosok misterius bernama Bichorka. Untuk membahas lebih lanjut mengenai fenomena ini, saya akan menghadirkan narasumber virtual yang akan membantu kita memahami doxing dari perspektif hak asasi manusia. Halo, selamat datang, Febe. Halo Jenny, terima kasih telah mengundang saya. Fenomena doxing memang menjadi salah satu tantangan besar di era digital karena menyangkut hak privasi dan keamanan setiap individu. Baik, sebelum membahas kasus Bichorka, saya ingin bertanya terlebih dahulu, mengapa informasi pribadi begitu penting untuk dilindungi? Jadi begini Jenny, karena informasi pribadi merupakan bagian dari identitas seseorang. Data seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga identitas digital dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Apabila jatuh ke tangan yang salah, data tersebut dapat disalahgunakan untuk intimidasi, penipuan, maupun bentuk kejahatan lainnya. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting di era digital. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan doxing itu? Doxing adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi pribadi seseorang kepada publik tanpa persetujuan pemilik data. Informasi yang disebarkan dapat berupa nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, foto pribadi, hingga informasi sensitif lainnya. Meskipun dilakukan secara online, dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh korban. Berarti doxing bukan sekadar memberikan informasi ya, tetapi juga bisa mengancam kehidupan seseorang. Betul sekali. Korban doxing dapat mengalami perundungan digital, mengancam gangguan psikologis, bahkan kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, doxing menjadi salah satu bentuk pelanggaran privasi yang perlu mendapat perhatian serius. Nah teman-teman, ketika membahas keamanan pribadi, tentu kita tidak bisa lepas dari kasus Bichorka yang sempat menghebohkan satu Indonesia. Mengapa kasus ini begitu penting untuk dibahas? Jadi teman-teman, kasus Bichorka menjadi penting karena membuka diskusi besar mengenai keamanan data pribadi warga negara. Pada tahun 2022, Bichorka muncul sebagai sosok anonim yang mengklaim memiliki berbagai data hasil kebocoran sistem digital. Aksi tersebut memicu perhatian publik karena menimbulkan pertanyaan besar mengenai keamanan data pribadi dan tanggung jawab dalam melindungi informasi warga negara. Namun, ada sebagian masyarakat yang menganggap Bichorka itu sebagai pihak yang membuka kelemahan sistem keamanan digital. Bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini? Memang terdapat berbagai pandangan mengenai kasus Bichorka. Namun dari perspektif hak asasi manusia, terdapat satu prinsip penting yang harus diperhatikan, yaitu hak privasi. Meskipun suatu tindakan bertujuan mengungkap kelemahan sistem, menyebarkan data pribadi tanpa izin, tetap berpotensi melanggar hak individu. Karena itu, perlindungan hak privasi harus tetap menjadi perhatian utama. Menarik sekali. Berarti di sini muncul pertanyaan penting. Apakah keamanan digital dan hak asasi manusia saling berkaitan? Tentu saja, hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan terhadap kehidupan pribadinya, termasuk data dan informasi yang dimilikinya. Ketika data pribadi disebarkan tanpa persetujuan, maka hak tersebut dapat terancam. Oleh karena itu, keamanan
Data saat ini bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan hak asasi manusia. Kalau begitu, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya doxing? Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan. Pertama, membatasi informasi pribadi yang dibagikan di media sosial. Yang kedua, menggunakan pengaturan privasi akun secara maksimal. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran mengenai keamanan digital. Nah, yang paling penting, menghormati privasi orang lain, tidak ikut menyebarkan data pribadi tanpa izin. Baik teman-teman, karena durasinya mungkin sudah sangat lama, jadi teman-teman, dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa fenomena doxing bukan sekedar masalah media sosial. Fenomena ini dapat menjadi ancaman nyata terhadap hak privasi dan hak asasi manusia. Kasus Bejorka menjadi pengingat bahwa data pribadi merupakan aset yang sangat berharga dan harus dilindungi dengan baik. Mari kita menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan menghormati privasi orang lain. Saya Jenny, terima kasih telah menyaksikan podcast Edukasi Digital. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.